Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang deret Maclaurin. Nah, untuk deret Maclaurin ini yaitu deret Taylor dengan nilai A sama dengan 0 atau X sama dengan 0. Jadi kan kalau deret Taylor itu A-nya ditentukan ya, bukan 0. Cuma kalau deret Maclaurin di mana A-nya sama dengan 0 itu disebut deret Maclaurin. Nah, rumusnya pun mirip dengan deret Taylor ya. Cuma A-nya tidak ada ya. Nah, ini rumusnya sigma mulai dari 0 sampai tak terhingga. Kalau dijabarkan seperti ini ya. Dari turunan 0, turunan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini X-nya juga X pangkat 1, X pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Lalu faktorial, 0 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh untuk deret Maclaurin untuk fungsi F memetakan X kepada sin X. Ini khusus untuk X, untuk sin X ya, untuk sin. Nah, seperti biasa kita tentukan dulu turunan-turunannya. Ini turunan ke 0. Turunan ke 0 itu sama ya soalnya. Nah, lalu untuk turunan pertama, kan untuk rumus turunan itu dx per dx itu ya. Ini dx sin X itu ya per dx. Nah, hasilnya cos X. Nah, kalau dilihat dari strukturnya kita bisa bedakan. Ini D-nya pangkat 1, terus D pangkat 2 itu ya. Terus bawahnya juga pembilang penyebutnya dx pangkat 1, dx pangkat 2, seterusnya ya. Dimana mengikuti pangkat turunannya. Ini pangkat turunan pangkat 5, maka D-nya pangkat 5, dx pangkat 5. Nah, kalau dilihat dari hasilnya, kita lihat sin cos positif ya, sin cos negatif, sin cos positif, sin cos negatif. Nah, ini sin berarti turunan ke 9 itu cos positif ya, turunan ke 10, 11 sin cos negatif, selanjutnya sin cos negatif, selanjutnya lagi sin cos positif, dan begitu seterusnya ya. Nah, lalu kalau kita substitusikan X sama dengan 0 pada fungsi sin tadi, yaitu turunan ke 0 hasilnya 0, turunan pertama hasilnya 1. Tadi kan hasil dari turunan ke 0 itu sin X. Sin X itu ketika X-nya 0, maka hasilnya 0. Yang kedua cos X. Cos X ketika cosnya 0, cos 0 itu ya, sama dengan 1. Nah, terus turunan kedua juga negatif sin 0. Tadi kan sin itu hasilnya 0 itu. Dan seterusnya ya. Nah, jika diperhatikan turunan untuk orde ganjil, orde itu pangkatnya ya. Ini kan pangkat 1 nih, turunan ke 1, pangkatnya 1. Ini maksudnya adalah orde ke 1. Ini kan berarti ganjil ya. Ini ganjil, ketiga ganjil, kelima juga. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan hasilnya itu 1, negatif 1 gitu ya. Sedangkan untuk orde genap hasilnya 0. Kan orde genap nih 2 nih, turunan kedua dengan pangkat 2 ya, 0. Ini juga genap 0, ini genap 0, 8 juga genap 0. Nah, sehingga dihasilkan deret Maclaurin, yaitu ini pada sin X, hasilnya X dikurangi X pangkat 3. Ini ganjil semua kan yang diambil, ganjil. Ini kan pangkat 1 nih, ini X pangkat 1 per 1 faktorial gitu kan, atau hasilnya itu X. Nah, ini berarti yang diambil tuh ganjil. Lalu ini pengulangan
negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan seterusnya positif gitu ya. Ini spesial untuk sin X, deret maklorin untuk sin X. Nah, ini berlaku untuk semua X. Jadi kalau misalnya sin 3 ya tinggal diganti aja X-nya dengan 3 gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk contoh kedua. Ada soal di mana fungsi f memetakan x kepada 2 ditambah x per 1 dikurangi x. Nah, seperti biasa untuk menyelesaikan deret, kita cari tahu dulu turunan-turunannya. Ini turunan ke 0, ini ya soal. Turunan ke 0 ini kalau disubstitusikan X-nya 0, karena kan deret maklorin itu X atau A-nya 0. Tinggal disubstitusikan 0 gitu ya. Hasilnya kan 2. Ini X 0 kan. 2 tambah 0, 2 gitu. Nah, ini untuk menyelesaikan turunan pembagian, ini kan pembagiannya per pembilang penyebut. Nah, di sini ada rumus. Nah, ini rumus turunan. Rumus turunan banyak ya, teman-teman. Ini salah satunya, salah duanya. Ini ada 2. Untuk perkalian, rumusnya kan seperti ini. Rumus turunan UV ditambah UV. Cuma U pertama ini turunan nih. Ini V-nya turunan. Nah, kalau untuk pembagian seperti ini, U per V. UV dikurangi UV per V pangkat 2. Nah, kalau dilihat dari sini, ini kan tadi rumusnya itu UV ya, ini U ya. Ini U-nya, ini V. Nah, rumusnya itu kan U per V sama dengan UV dikurangi UV. Itu ya, ini turunannya, terus V yang di sini turunan per V kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini V-nya itu kan ini ya, kuadrat. Ya udah tinggal dikuadratkan. Lalu di sini UV. U ini turunan ya. U-nya itu kan di atas nih. Nah, turunan dari 2 tambah X itu kan 1. Turunan itu turun kan. Ini kan koefisien ya. Ini tanpa variabel gitu, jadi 0. Ini X, variabel X pangkat 1, berarti 1 ya. Ini U ini ya turunannya. Nah, lalu V kita lihat V-nya itu ini 1 dikurangi X. Udah tinggal tulis 1 dikurangi X, ini dikali ya. Nah, selanjutnya dikurangi. Lalu U ini kan ini 2 ditambah X, tinggal tulis 2 tambah X. V turunan. Nah, ini 1 dikurangi X, itu turunannya kan negatif 1. Ini kan kalau diturunkan 1 dikurangi X, kalau diturunkan ini 0, kan 1 itu 0 karena tidak ada variabel. Nah, ini kan X pangkat 1 gitu ya turunannya, cuma karena negatif jadi negatif 1. Ini seperti itu ya. Nih. Nah, setelah itu tinggal dioperasikan aja. 1 kali 1 dikali negatif X. Ini negatif dikali 2, negatif 2. Cuma kan dikali lagi dengan negatif 1. Hasilnya positif 2. Ini juga negatif dikali X sama dengan negatif X. Dikali lagi negatif 1. Hasilnya X positif ya. Nah, ini tetap aja tulis
tulis lagi. Sehingga di sini ini kan negatif, positif. Jadi coret ya, hilang. Ini 1 tambah 2, 3. Nah, ini kan per ya. Kalau per, di bawah per ini penyebutnya. Penyebutnya kalau mau disejajarkan dengan pembilang, disejajarkan di sini nih, maka penulisannya seperti ini. Ini taruh ke atas gitu ya. Nah, ini kan pangkat 2. Nah, pangkatnya itu jadi negatif karena disejajarkan. Lalu setelah itu disubstitusikan X-nya 0. Ini X 0 ya. 1 dikurangi 0, 0. 1 dikurangi 0, 1. Lalu pangkat 2 ya. Pangkat itu kan kalau dia apa ini namanya, absisnya genap, maka hasilnya positif. Kalau absisnya ganjil, maka hasilnya negatif. Ini kan hasil absisnya genap, maka hasilnya positif. Jadi tadi itu dipangkatkan jadi positif 1 ya, dikali dengan 3, hasilnya 3. Lalu untuk selanjutnya, untuk turunan kedua diambil dari sini ya. Ini kan turun 2 turun ke sini, jadi 2 dikali 3, 6. Ini karena negatif gitu ya. Turunan kalau pangkatnya negatif, dia bertambah. Negatifnya bertambah, jadi negatif 3. Lalu setelah itu disubstitusikan 0 ya. X-nya 0. Hasilnya 6. Lalu selanjutnya turunan ketiga. Turunan ketiga diambil dari sini. 3 turun ke 6 ya. 3 dikali 6, 18. Ini jadi bertambah ya negatifnya. Hasilnya 18. Nah, ini juga sama ya. Diambil dari sini. 4 turun ke sini, 4 dikali 18, 72. Pangkatnya negatif jadi bertambah 5. Hasilnya ketika disubstitusikan, hasilnya jadi 72. Nah, lalu kita masuk ke rumus dari deret Maclaurin-nya. Tadi kan rumusnya ini ya. Turunan ke 0, turunan ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya. X-nya mengikuti X pangkat 1, X pangkat 2 ya. Turunan ke 2, X-nya pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Faktorialnya juga ngikutin ini pangkat 1, turunan ke 1, orde ke 1 gitu ya. Ini faktorialnya 1, ini 2, ini 2 ya, 2. Ini 3 ngikutin ya. Ini 4, 4, 4, 4. Nah, tadi kan hasilnya turunan ke 0 itu 2. Lalu turunan ke 1 itu 3 ya. Ini 1 faktorial berarti 1, 3 per 1. Ini ada X, tinggal ditaruh aja. Terus turunan ke 2 hasilnya 6. Ini ya, turunan kedua hasilnya 6. Terus ini 2 faktorial, 2. Ini juga sama, tadi turunan ketiga itu hasilnya 18. Terus 3 faktorial kan 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya 6. Terus turunan keempat tadi hasilnya 72.
Ini 4 faktorial itu kan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya 24. Ini X nya tinggal ditaruh-taruh lagi aja, dan seterusnya itu ya. Nah, sehingga hasilnya ini 2, 3X, ini 6 dibagi 2, 3X pangkat 2 ini ya. 18 dibagi 6, 3, ini X pangkat 3. 72 dibagi 24, hasilnya 3, X pangkat 4, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat hasilnya seperti ini ya. Jadi 2, ini 3 tetap ya 3, cuma X nya aja yang bertambah. X pangkat 1, X pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, ini pangkat 5, 6, 7, pangkat 8, dan seterusnya. Jadi kesininya itu tetap X nya bertambah, pangkat X nya bertambah, 3 nya tetap gitu ya. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.